Assalamualaikum Pak Rektor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bang? Sehat. Ya. Bisa dijelaskan Pak Rektor ini siapa ini sebenarnya kira-kira? Jadi saya ini bukan rektor ya, jadi pelaksana tugas rektor, PLT. Jadi sebenarnya ini pemain cadangan dalam sebuah permainan. Bola misalnya kalau pemain intinya itu tidak bisa melanjutkan permainan, ya ada pemain cadangan. Saya ditugaskan oleh Pak Menteri sebagai pemain cadangan di UIN Sumatera Utara. Bukan hanya Sumatera Utara yang kaget, saya juga kaget, Bang. Kan saya tidak tahu apa-apa, Bang. Saya tidak tahu ceritanya bagaimana, kondisinya seperti apa saja yang terjadi. Saya tentunya tidak begitu menahu saya mengenai hal ini. Kemudian ya karena ditugaskan oleh pimpinan dan tentu saya kira sudah melalui pertimbangan yang sangat matang. Jadi saya ya tentu mau tidak mau harus berangkat ke Medan untuk bersama-sama tentu dengan Sivitas Akademika UIN Sumatera Utara Medan untuk nggak muluk-muluk saya sebenarnya, untuk memastikan bahwa proses belajar mengajar di UIN Sumatera Utara Medan itu tetap berjalan dengan baik, ya kan? Lalu situasi dan kondisi pasca terjadinya peristiwa itu juga saya ingin, meskipun memang ada keretakan sedikit atau banyak saya tidak tahu, tetapi saya ingin membangun kolaborasi, konsolidasi dengan semua kekuatan yang ada di UIN Sumatera Utara Medan. Hari pertama saya datang ke sini, saya ketemu dengan seluruh pimpinan UIN. Saya ajak bicara. Saya juga ketemu dengan ketua, sekretaris, dan seluruh anggota Senat. Ini senior-senior kita yang ada di UIN, itu semuanya ada di Senat. Mohon sarannya, mohon masukannya, bagaimana cara kita melakukan berbagai macam perbaikan-perbaikan untuk UIN Sumatera Utara Medan yang akan datang dan seterusnya. Dan jangan lupa, Bang, di hari pertama saya datang ke sini juga saya ketemu dengan tokoh-tokoh mahasiswa. Saya masih ingat jam 3 sore lah, atau jam setengah 4 sore lah, pertemuan dengan teman-teman mahasiswa. Saya ingin mendapatkan masukan dari orang pertama, ya, terutama yang dari anak-anak mahasiswa. Yang kita kenal memang Medan ini mahasiswanya kan sangat kritis, juga sangat aspiratif. Kalau tidak disebut dengan istilah sangat ekspresif ketika mau menyampaikan aspirasinya, kan. Kita semua tahu anak-anak Medan itu luar biasa. Jadi saya sudah melakukan berbagai macam konsolidasi itu, ya, termasuk karena saya ini PLT. PLT itu kan tugasnya kan tidak aneh-aneh, melanjutkan yang sudah ada gitu. Tapi juga saya berharap ada inovasi kecil gitulah, perbaikan kecil yang bisa dilakukan oleh seluruh bagian yang ada di sini. Dosennya, kemudian pimpinannya, lalu kemudian tenaga kependidikannya itu. Kita minta untuk melakukan perbaikan kecil. Apa yang bisa kita lakukan supaya ya bisa dirasakan kehadiran kita oleh mahasiswa itu dirasakan. Artinya langkah pertama Pak Rektor itu mandatnya melanjutkan dari sisi programatik rektor yang lama, pasti. Sisi internalnya konsolidasi internal. Tadi menarik tadi yang Pak Rektor bilang tadi, walaupun ada kendala-kendala dikit, dikit itu dalam tanda petik itu kira-kira seperti apa itu? Saya juga nggak begitu paham, saya ini kan nggak ngerti situasi di situ. Maksud saya artinya ketika Pak Rektor masuk pasca pergantian itu ya, proses belajar mengajar atau proses administrasi ini masih berjalan efektif waktu itu? Setahu saya tidak ada. Jadi begitu. Ini memang juga ini salahnya yang memberi masukan kepada saya juga itu, ya. Jadi
sebelum saya datang ke sini kan, wah banyak sekali berbagai hal yang disampaikan oleh kolega kiri kanan ya, termasuk juga senior-senior itu juga banyak sekali, pimpinan Kementerian Agama juga ada yang menyempatkan WA untuk memberikan pesan-pesan begini-begini gitu. Jadi itu membuat saya sebagai orang baru yang belum pernah ke sini itu merasa wow. Tapi begitu kita masuk, saya kira ternyata sederhananya orang ya, Mas. Medan baik-baik, Iya. orang Medan baik-baik. Jadi setahu saya begitu kita masuk itu seperti tidak terjadi sesuatu yang heboh sebagaimana tergambar di berita-berita media online. Ya, bahwa di UIN Sumatera Utara Medan itu ada beberapa dinamika. Saya kira setiap kampus pasti punya dinamikanya sendiri-sendiri ya. Kita juga menyadari bahwa kampus memang unik. Ini tempat di mana generasi muda belajar tentang kehidupan yang nyata di dunia yang sebenarnya. Dia juga sedang belajar di sini. Karena itu kemudian ya dinamikanya begitu. Tapi Pak Rektor, saya kan juga beberapa kali komunikasi ya dengan stakeholder di UIN Sula, dan mereka mengapresiasi karena cenderung mengapresiasi konsolidasi yang dilakukan oleh Pak Rektor ya, karena begitu Pak Rektor masuk sampai sekarang itu misalnya indikator dinamikanya itu demo ini menurun, kemudian soliditas sudah mulai terbangun. Loh, kalau demonya padahal masih ada. Ya masih ada, tapi dibanding dulu Pak Rektor. Wah. Saya juga kadang-kadang heran, Bang. Saya ini kan PLT. Iya. Aneh kalau PLT di demo itu. Karena PLT itu bukan jabatan, ini penugasan. Jadi seharusnya demonya itu, mari kita dukung PLT supaya bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Allahu Akbar gitu. Ya sebenarnya banyak yang begitu. Bukan malah kemudian kalau PLT tidak bisa bekerja di sini maka silahkan kembali. Ya itu namanya ngusir gitu. Padahal saya ini bukan kehendak saya. Ini memastikan bahwa UIN Sumatera Utara Medan ini berjalan sebagaimana seharusnya. Karena kita ini memiliki lebih dari 30.000 mahasiswa. Coba bayangkan. Pimpinannya, elit-elitnya ya monggo lah punya dinamika sendiri. Tapi anak-anak mahasiswa tidak boleh menjadi korban. Pelayanan kepada masyarakat jangan sampai dipertaruhkan. Itu tugas saya sebenarnya itu, memastikan bahwa proses belajar mengajar itu berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan sampai hari ini itu berjalan, Pak ya? Alhamdulillah, bukan karena PLT loh ya, bukan karena PLT, tapi karena bukan sebagian besar, memang semuanya dosen mendukung bahwa ini harus bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Artinya semua dosen itu punya harapan yang sama, menyayangkan apa yang dulu pernah terjadi dan berharap terakhirlah itu terjadi. Ke depan tidak boleh kita ulangi lagi seperti itu, karena rektor itu hanya rektor ya, kepala sekolah kan. Kalau SD ya kepala sekolah, tugas tambahan. 4 tahun, paling panjang 8 tahun. Pendek sebenarnya itu 8 tahun itu. Dan kita berharap setiap pejabat kan pasti ingin meninggalkan legacy yang bisa dikenang oleh alumninya, oleh kolega sesama dosennya, oleh para mahasiswa sebagai pemimpin yang baik, yang dulu itu pernah begini, membangun ma'had, yang dulu pernah meninggalkan kode etik atau SOP atau apa yang kira-kira itu bisa cerita dengan enak. Nah kalau sekarang kita mau cerita apa coba? Para mahasiswa juga saya kira memiliki dukungan yang andil yang besar ya untuk memastikan bahwa ini harus berjalan dengan baik. Kami pimpinan ya sebenarnya tidak alergi terhadap kritik. Kita kan juga mantan-mantan mahasiswa aktivis seperti ya. Jadi senang sekali kalau mahasiswa itu bisa semangat menyampaikan aspirasi. Yang penting itu etikanya dijaga ya kan, kemudian cara-caranya benar. Saya kira itu luar biasa. Jadi
ini alhamdulillah nih para dosen, para mahasiswa, para tenaga pendidikan juga bersama-sama bareng untuk memastikan bahwa UIN Sumatera Utara Medan ini berjalan dengan baik. Jadi Pak Rektor udah efektif berapa hari atau berapa bulan ini? Kalau tidak salah bertugas? saya Oktober ya Bu ya. Oktober. 4 Oktober 2022. Jadi ini sudah hampir 4 bulanan ya. Berarti efektif nanti selesai tugas? Selesai tugas ya tergantung apakah rektornya nanti segera dilantik atau mungkin ada. Jadi kalau misalnya mungkin ya kalau misalnya bisa proses penjaringan ini kurang lebih 1 bulan, lalu kemudian di kementerian itu bisa 1 bulan, ya kira-kira 2 bulan lagi lah saya akan segera selesai. Dan PLT tidak boleh terlalu lama di sini. Nggak ada niat nyambung ya? Nggak ada niat nyambung ya? Oh tidak boleh, tidak boleh. Oh tidak boleh. Karena penugasannya sebagai pelaksana tugas sampai rektor definitif dilantik. Nah, pada saat itulah tugas saya akan selesai. Dan saya akan sangat senang kalau kemudian lahir, muncul rektor yang memang betul-betul nanti bukan hanya janji loh ya, tapi harus betul-betul bisa menjadikan UIN Sumatera Utara itu selangkah lebih maju. Ya pokoknya juga mesti harus dia bisa melompat lebih tinggi dong daripada kampus-kampus yang ada di sekitar sini. Kalau di Kementerian Pendidikan, itu kan ada program Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Artinya ada sinergitas, kolaborasi antara dunia pendidikan tinggi dengan dunia kerja. Ya. Program implementasi outputnya itu adalah magang. Ya. Nah, kalau di UIN mungkin, saya nggak tahu di berbagai atau disiplin ilmu apa, prodi apa yang sudah begitu, ada konsep atau ada semacam apakah itu kurikulum atau bentuk kerjasama dengan dunia usaha sudah dimulai atau gimana? Iya, Pak Rektor? Kalau pendidikan ya, itu imamnya itu memang Kemendikbud. Jadi begitu Kemendikbud mengatakan kurikulum merdeka, ya otomatis dunia pendidikan di Kementerian Agama, baik pendidikan tinggi maupun madrasah aliyah, madrasah sanawiyah sampai diniyah sampai ibtidaiyah itu otomatis ikut. Nah, kita sudah mengaplikasikan itu. Artinya untuk magang itu akan dihargai sekian, itu sepenuhnya kita ngikutin kebijakan pemerintah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. Jadi kita nyaris tidak ada bedanya. Cuma kita punya kekhususan tertentu ya, karena ini memang ada ilmu agama, ada ilmu umum. Kalau ilmu umum sepenuhnya kita bisa ngikut. Tetapi kalau ilmu agama mungkin beda-beda cara mengimplementasikannya. Misalnya untuk magang itu ya. Magang kalau untuk anak-anak syariah, lihat dulu syariahnya apa. Kalau dia jurusannya perdata Islam atau hukum keluarga, dia ke pengadilan agama gitu. Tapi kalau dia itu jurusannya ekonomi syariah, dia bisa ke Bank Syariah, BPRS Syariah. Sudah terjadi? Oh iya, sudah. Kita punya. Mungkin abang waktu kuliah belum ada. Namanya akuntansi syariah. Baru dengar mesti. Akuntansi syariah. Itu pasti nanti magangnya akan disesuaikan dengan keilmuan dia. Mungkin di perbankan Islam cocok ya, atau di Basnas mungkin, di lembaga-lembaga filantropi Islam dan seterusnya. Jadi kita sudah mengimplementasikan itu, Bang. Artinya para mahasiswa, orang tua, masyarakat jangan takut lah ya untuk mensekolahkan, karena pangsa kerja itu lumayan banyak. Jangan takut nganggur gitu loh ya. Loh, nggak boleh nganggur itu. Doktrinnya kita nggak boleh nganggur, Bang. Jangan nganggur, karena kita bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Seperti yang awal tadi saya katakan, anak-anak UIN jauh lebih simpel, lebih fleksibel ketika dia mau memilih, mau berprofesi sebagai apa besok kalau dia sudah selesai. Jangan lupa loh ya, menjadi ustadz juga bagian yang sangat penting dalam konteks ini kan. Terutama perempuan-perempuan, Bang. Kita butuh perempuan-perempuan yang jadi ustadzah itu, yang bisa nanti mewarnai dunia digital itu dengan konten-konten yang moderat, yang toleran, yang mendamaikan. Itu stoknya ada di UIN Sumatera Utara Medan ini. Ini kan era digital ini selain lanskap berpikir
ada juga perubahan budaya, ancaman-ancaman ideologisasi juga mulai berpengaruh ya. Mungkin gerakan radikalisme, ideologi sayap kanan yang masuk, dilihat apa semuanya. UIN ini sebagai benteng ideologis yang bisa menghempang bahaya-bahaya radikalisme tersebut. Kira-kira menurut Pak Rektor, khusus UIN Sumut bisa atau secara umum Kementerian Agama, apa yang diamanahkan oleh Menteri Agama bagi Rektor PTKIN seluruh Indonesia dalam rangka menghadapi ancaman ideologi anti NKRI, anti pluralisme atau anti moderasi beragama? Iya, setelah kita reformasi ya, 998 itu memang Indonesia ini menjadi pasar raya ideologi agama macam-macam. Kita juga mengalami euforia demokrasi. Jadi sepertinya orang setelah 32 tahun itu terkungkung, dibatasi, lalu kemudian kita demokrasi, hidup di alam demokrasi itu rasanya seperti kita ini bebas gitu kan. Termasuk penumpang gelap demokrasi ya kelompok-kelompok radikal ya, kelompok-kelompok intoleran dan seperti itu. Nah, kita harus jujur Bang bahwa pendidikan yang ideal itu memang pendidikan yang dikembangkan di Kementerian Agama. Meskipun tidak 50-50, 50% pendidikan agama, 50% pendidikan umum ya. Tapi di pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama itu mencoba menyeimbangkan pola pendidikan yang ideal menurut siapapun. Dia harus memperkaya otak, tetapi juga sekaligus memperkaya hati. Otak itu ilmu pengetahuan umum, katakanlah begitu. Hati itu adalah ilmu agama. Nah, makanya begini. Benar tadi yang dikatakan Abang itu bahwa IAIN, UIN, STAIN, atau semua pendidikan yang ada di Kementerian Agama memang menjadi benteng-benteng kokoh yang bisa menghadapi gelombang radikalisme, ya, intoleransi, anti NKRI dan seterusnya itu. Mengapa? Karena kita mencoba memberikan asupan gizi yang seimbang. Bukan hanya 4 sehat 5 sempurna, tapi 5 sehat 6 kafah. Makanya kemudian selain yang formal itu, yang di kelas itu dengan kurikulum itu, UIN Medan juga kan mengembangkan ma'had ya, meskipun di sini memang masih kecil ya. Kita sedang membangun, sudah ada bangunannya, tinggal kita menyempurnakan. Misalnya kita punya kampus di tebing tinggi, kita ingin memperbanyak jumlah mahasiswa yang masuk ke ma'had. Di desa, di daerah Tuntungan, kampus kita yang ketiga itu, 3 ya Bu ya, 4 itu ditentukan juga kita sudah siapkan ma'had, cuman sayangnya belum bisa kita manfaatkan. Nah, dengan demikian Bang, sebenarnya ma'had ini Bang, pesantren ya dalam bahasa Jawa kita itu juga akan menjadi komplemen, suplemen pendidikan yang sangat menarik. Bagi anak-anak yang mengambil jurusan agama, itu dia akan makin memiliki pengetahuan agama yang cukup. Bagi anak-anak yang mengambil prodi-prodi umum, ada ikom, ada kesehatan masyarakat, ada yang umum-umum Bang, dia akan mendapatkan asupan gizi pendidikan agama yang cukup di situ. Oh, berarti ma'had itu memang program Kementerian Agama, Gusmen, dalam rangka menghempang radikalisme itu. Kurikulumnya apa aja memang di situ? Sebenarnya enggak secara spesifik lah, karena apa namanya radikalisme itu kan penyebabnya macam-macam. Jadi intinya sih memberikan bekal materi kebangsaan ya kepada mahasiswa supaya mereka siap di kehidupan besok. Karena kehidupan itu kan bukan hanya pakai ilmu umum, tapi juga ilmu agama. Radikalisme menjadi bagian yang memang harus kita selesaikan, karena itu menjadi problem bukan hanya nasional Bang. Radikalisme itu problem global, betul. dunia. Oleh karena itu
semua stakeholder pendidikan ya mestinya kita harus bersama-sama untuk menyediakan satu sistem pendidikan yang seperti tujuan pendidikan nasional itu yang bertakwa ya kan, yang bertanggung jawab gitu. Jangan malah membuat anak-anak itu menjadi makin mengeras bibit-bibit intoleransinya. Saya kira itu gagal kalau sampai seperti itu yang terjadi. Oke, terakhir ini Pak Rektor, ini kan mau suksesi Rektor, kira-kira apa harapan Pak Rektor terhadap calon yang mendaftar, juga terhadap masyarakat Sumatera Utara, kira-kira dukungan seperti apa yang diinginkan oleh UIN terhadap mahasiswa, apa arahan-arahan dalam membuat situasi agar tetap kondusif, Civitas Academy juga, dan seluruh tokoh-tokoh dan stakeholder UINSUP. Ya, para senior, para guru besar yang memenuhi syarat dan berkenan untuk bersama-sama dengan Civitas Akademika UIN Sumatera Utara untuk membenahi dari dalam UIN Sumatera Utara. Saya kira ini kesempatan yang sangat baik bagi Bapak dan Ibu, baik yang ada di UIN Sumatera Utara Medan maupun di UIN atau IAIN STAIN yang lain untuk ikut dalam pesta demokrasi di UIN Sumatera Utara Medan yang hari ini sudah mulai dibuka untuk pemberkasan, penerimaan berkas ya. Tentu sebagai calon punya ekspektasi ya, punya harapan. Nah, di atas harapan-harapan itu sebenarnya yang paling penting adalah para calon mesti harus berkomitmen untuk melaksanakan tugas secara profesional dan tentu harus berintegritas ya, karena problem utama di UIN Sumatera Utara Medan ini persoalan integritas sebenarnya, bagaimana kita bekerja sesuai dengan aturan. Nah, tapi di luar itu memang ya mari kita dengan semangat bergembira untuk ikut mendaftar gitu ya. Bagi mahasiswa saya kira ini juga kesempatan yang baik bagi mahasiswa untuk memberikan masukan, memberikan saran, memberikan kritik ya. Memberikan feedback kepada pimpinan dan juga kepada para rektor. Saya kira kan untuk tahu tentang persoalan kemahasiswaan, saya kira calon rektor juga harus bertanya kepada mahasiswa, apa sih problem kemahasiswaan. Nah, kalau mahasiswa juga sudah memberikan masukan-masukan, mengawal, saya yakin setelah calonnya juga baik, lalu mahasiswa juga memberikan masukan-masukan yang baik, ini tinggal alumni, masyarakat ya secara umum, saya kira juga harus memberikan dukungan yang positif ya. Ini kesempatan yang baik bagi kita semua untuk melakukan lompatan-lompatan ke depan. Kita ingin sejarah masa lalu cukuplah sampai di situ. Tidak boleh lagi ada PLT di sini. Tidak boleh lagi ada PLT di sini. Cukup PLT pada masa saya, selanjutnya normal. Jadi 4 tahun normal, 4 tahun normal. Nanti kalau ada pergantian ya pergantian yang normal. Dengan demikian masyarakat punya image yang positif gitu loh. Kalau ada normal berarti oh ini sudah baik-baik saja, on the track, dan saya kira ini sudah oke. Tapi kalau ada PLT itu memang orang awam pun akan bertanya, Bang, ini ada apa? Nah, kita akhiri sejarah PLT itu di sini. Mulai tanggal 18, nanti kita pemberkasan sampai tanggal berapa, Bu? 2 minggu lagi ya, 31 Januari yang akan datang. Monggo kita beramai-ramai, dan media, saya kira Abang juga bisalah ikut berkenan untuk memberikan saran dan kritik, karena media ini kan pilar demokrasi yang sangat penting bagi kita semua, juga bagi pimpinan di kampus kita. Saya kira itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Rektor atas kesediaan waktunya. Mungkin lagi sibuk tapi bisa atau mau menerima interview dalam podcast kami ini. Dan pemirsa, itu tadi diskusi kita dengan PLT Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Profesor Dr. Abu Rohmat MAG. Akhirul kalam, Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.